Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagaimana dalam kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihi salam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Yusuf alaihi salam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat ke-101. Ketika dirasa ajal Nabiullah Yusuf telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka apabila mereka keluar dari Mesir. Berikut ini adalah sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina. Karena dengki saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu, kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Kiftir atau Futifar. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yusuf ayat ke-19. Dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir, dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu, padahal bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir sampai ketika Yusuf alaihi salam menginjak umur 120 tahun beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer, kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu alasannya kenapa Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya, adalah karena ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu, supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil, karena aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah itu, dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Di sesi ini kita akan membahas tentang dipindahkannya makam Nabi Yusuf yang ada di sungai Nil ke Palestina oleh Nabi Musa alaihi salam. Perlu diketahui bahwasanya Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf tidaklah zolim. Dia merupakan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu ketika zaman Nabi Musa, Raja Mesir atau Firaunnya zalim dan luar biasanya dia mengaku Tuhan. Tidak ditemukan siapa nama Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf, namun ketika zaman Nabi Musa nama Firaunnya adalah Al-Walid bin Musab bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain dia disebut dengan Ramses II. Sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sezaman dengan Musa alaihi salam. Dia adalah wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir.
Ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, rombongan mereka ini selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju, bahkan rombongan ini tak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Akhirnya ada seorang dari rombongan ini memberitahu kepada Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Setelah itu Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mereka tengah mengalami kebingungan tentang di manakah lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam, ada seorang kaum dari Bani Israel yang mengatakan tahu di mana makam Nabi Yusuf, yaitu seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Singkat cerita bertemulah Nabi Musa dengan seorang nenek tua ini. Nabi Musa berkata, "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf." Namun nenek ini mau memberitahu lokasi makam Nabi Yusuf tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah nenek ini mau memberitahu asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun sempat terdiam, karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga. Ada beberapa ahli tafsir mengatakan, ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek ini. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang Badui, maka beliau bersabda kepadanya, "Wahai Badui, katakan keperluanmu." Dia menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina yang diperah oleh keluargaku." Ini diucapkan 2 kali. Rasulullah berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Musa hendak berjalan membawa Bani Israel tetapi dia tersesat di jalan, maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, 'Kami katakan kepadamu bahwa Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami agar kami tidak pergi dari Mesir sehingga kami memindahkan jasadnya bersama kami.'" Musa bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui kuburan Yusuf?" Mereka menjawab, "Yang tahu di mana kuburan Yusuf hanyalah seorang perempuan tua Bani Israel." Musa meminta agar dihadirkan. Musa berkata kepadanya, "Tunjukkan padaku di mana kuburan Yusuf." Perempuan itu menjawab, "Aku tidak mau hingga aku menemanimu di surga." Ketika dirasa permintaan nenek ini sudah terpenuhi, maka nenek ini mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat, dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat maka nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam dan seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang, seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf dengan rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Jadi itulah kisah tentang makam Nabi Allah Yusuf alaihissalam.
Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.